Baiklah, anak didik kami, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ataupun menambah nilai guna barang ataupun jasa. Yang contohnya ketika orang tua kita bekerja di ladang akan menghasilkan padi, menghasilkan bawang, cabai, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan distribusi. Ya, ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, dari si penghasil kepada si pengguna. Ya, produsen itu kan penghasil, konsumen itu adalah pemakai ataupun pengguna. Ini ada gambarnya. Ini adalah bahan bangunan, ya, semen dari pabrik. Ya, pabrik ini adalah tempat produksinya, produsennya, kemudian akan disalurkan ke pengguna, barangkali ke kita yang menggunakan semen. Sedangkan distributor adalah lembaga ataupun perorangan yang melakukan kegiatan distribusi. Barangkali ada orang tua kita sebagai pedagang, misalnya membeli pakaian dari Siantar ataupun dari Medan, kemudian dijual ke kita, ke konsumen. Jadi itu adalah distribusi. Pelakunya disebut dengan distributor. Banyak barang-barang yang kita gunakan itu berkat distributor. Kita tidak membeli dari pabrik. Misalnya pakaian yang kita pakai kan bukan dari pabrik kita beli, tapi dari agen ataupun dari pedagang. Mereka ini disebut dengan distributor. Tujuan daripada distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, kemudian agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Kemudian agar kontinuitas keberlanjutan bisa terjamin. Tidak ada artinya barang itu diproduksi di pabrik ya hanya di pabrik. Ya, itu tidak sampai tujuannya, tapi tujuannya adalah ke konsumen, ke si pengguna, ke kita gitu ya. Ada 3 sistem distribusi. Ya, ada yang langsung, ada yang semi langsung, dan ada yang tidak langsung. Distribusi langsung biasanya inilah barang-barang konsumsi yang langsung dipakai, ya, tanpa perantara. Ya, misalnya pedagang sate menjual barang ya satenya kepada konsumen, penjual gorengan. Ya, tapi kalau pedagang kain yang datang ke kampung kita naik sepeda motor itu bukan distribusi langsung. Ya, karena itu pabrik yang membuat, dia itu sebagai agen pedagang, ya. Kemudian distribusi semi langsung, ini sistem distribusi melalui pedagang ataupun perantara yang merupakan bagian dari produsen. Artinya barang yang dihasilkan itu disalurkan langsung oleh mitra ataupun kerjasama pihak perusahaan. Ya, misalnya pabrik tekstil menyalurkan kain melalui penyaluran khusus. Sedangkan distribusi yang tidak langsung adalah distribusi penyaluran barang ataupun jasa melalui perantara. Apakah itu agen, apakah itu grosir pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, ya, yang langsung kepada si konsumen, ya, seperti yang ada di tempat kita, kresek-kresek, kedai-kedai, ya. Selanjutnya di kami, kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi kan adalah kegiatan memakai, menggunakan barang dan jasa atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa ataupun mengurangi nilai guna barang dan jasa, ya. Sedangkan konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, orang tua kita itu, kemudian kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, pabrik, kemudian kegiatan ekonomi negara. Ini gambarnya, ini kan konsumsi sedang memakan. Ya, ini kegiatan menghabiskan, makan. Tapi kalau memakai baju mengurangi nilai. Ya, jadi kalau menghabiskan kan sekali pakai dia langsung habis. Tapi kalau mengurangi nilai, tentu bisa dipakai berulang-ulang seperti pakaian. Tapi kalau
Makan nasi itu kan hanya sekali, tidak bisa dimakan lagi. Tapi kalau pakaian bisa berulang-ulang. Itu bedanya menghabiskan nilai guna barang dan jasa dan mengurangi nilai guna barang dan jasa. Tentu setiap konsumsi manusia berbeda-beda, tergantung pendapatannya, tergantung usianya, ya, tergantung pekerjaannya, tergantung agamanya. Jadi banyak yang mempengaruhi kenapa konsumsi seseorang berbeda-beda. Demikian penjelasan Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami, diputar dan dibaca bukunya supaya nanti di ujian tengah semester bagus nilainya. Jangan seperti ulangan harian itu. Kemudian nanti tugasnya ada di situ, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Baru kira-kira mana yang paling penting? Ya, apa hubungan produksi menghasilkan, kemudian distribusi menyalurkan dan konsumsi. Bagaimana hubungannya dan mana yang paling penting di antara yang tiga ini? Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih.